Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Joshua Evan Deo Irawan. Saya adalah dosen di program studi Hukum, Kampus Kota Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kejahatan Dunia Maya. Adapun pemaparan ini dilakukan dalam rangka pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, berikut adalah deskripsi dan rencana pembelajaran semester atau RPS yang diimplementasikan. Pada mata kuliah Kejahatan Dunia Maya ini, mahasiswa akan mempelajari pengertian, ruang lingkup, jenis-jenis, dan tipologi dari kejahatan dunia maya. Mahasiswa juga akan mempelajari berbagai akibat hukum dan peraturan hukum terkait dengan tindak pidana di dunia maya. Mata kuliah Kejahatan Dunia Maya ini memiliki bobot sebesar 2 SKS dengan total durasi pertemuan ada sebanyak 14 kali tatap muka, di mana dalam pertemuan tatap muka itu akan terdiri dari 100 menit setiap tatap mukanya, ditambah dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini tidak mempersyaratkan mata kuliah prasyarat apapun. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah ini ada 2 hal. Yang pertama, capaian pembelajaran lulusan atau CPL 01. Pada capaian pembelajaran lulusan CPL 01 ini, mahasiswa akan diharapkan menjadi mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, dan menunjukkan sikap kemandirian, bertanggung jawab, serta kejuangan khususnya dalam kehidupan di dunia maya, serta mencegah terjadinya kejahatan dunia maya. Yang kedua, yaitu CPL 09, di mana mahasiswa diharapkan untuk mampu mengaplikasikan teori hukum, sumber hukum, dan asas-asas hukum dengan bekerja sendiri ataupun bersama atau berkolaborasi dengan mahasiswa lain, serta dapat mengaplikasikan sesuai perkembangan ilmu di bidang informasi dan teknologi dalam menghadapi kejahatan dunia maya secara hukum. Capaian pembelajaran lulusan tadi dituangkan ke dalam 3 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, di mana di sini ada CPMK 01, di mana mahasiswa membagikan pengaturan terkait dengan kejahatan ITE yang dipresentasikan secara berkelompok kepada kelompok lain di depan kelas yang harus memenuhi skor minimal 2 pada rubrik penilaian. CPMK 01 ini berkorelasi dengan CPL 01. Yang kedua, atau CPMK 02, di mana mahasiswa merencanakan pengabdian masyarakat terkait dengan kejahatan ITE dan menuangkannya ke dalam proposal pengabdian kepada masyarakat, di mana dengan skor minimal 2 di rubrik penilaian. CPMK 02 ini berkorelasi dengan CPL 09 atau CPL kedua dari mata kuliah ini. Terakhir adalah CPMK 03, di mana mahasiswa harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan kejahatan ITE tersebut. Di sini diharapkan mahasiswa memenuhi skor minimal 3 pada rubrik penilaian. CPMK 03 ini berkorelasi dengan CPL 09 atau CPL kedua dari mata kuliah ini. CPMK tadi dituangkan lagi ke dalam sub CPMK yang menjadi 12 topik pembelajaran yang akan diberikan di dalam mata kuliah ini, antara lain yang pertama, pengantar perkembangan dunia cyber, yang kedua ada internet nama domain, yang ketiga etika media sosial, yang keempat pendahuluan kejahatan ITE, yang kelima karakteristik tipologi dan modus operandi kejahatan ITE, yang keenam penegakan hukum dan pembuktian dari kejahatan cyber, yang ketujuh sanksi dalam kejahatan cyber, yang kedelapan terdapat dasar-dasar privasi, dilanjutkan aspek-aspek umum perlindungan data pribadi, dilanjutkan dengan kejahatan data pribadi dan sanksinya, dan yang terakhir adalah upaya restoratif justice dalam menangani kejahatan ITE. Referensi yang digunakan oleh dosen dalam pengajaran perkuliahan ini terdapat referensi dari undang-undang, khususnya adalah undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang perlindungan data pribadi. Referensi yang selanjutnya adalah berbagai buku dan literatur dari para ahli mengenai kejahatan dunia maya. Dan yang terakhir, sebagai bentuk integrasi
penelitian dosen ke dalam mata kuliah. Referensi mata kuliah yang terakhir adalah jurnal penelitian dosen pengajar, di mana di sini ada beberapa penelitian yang sudah saya berhasil masukkan dan publikasikan ke jurnal ilmiah terakreditasi dan bereputasi. Metode pembelajaran dalam perkuliahan kejahatan dunia maya ini akan dilaksanakan melalui 3 metode pembelajaran. Yang pertama adalah on-site sinkronus, di mana mahasiswa melakukan pembelajaran di dalam kelas bersama dosen. Yang kedua, online asinkronus, di mana pembelajaran itu akan dibasiskan pada daring melalui grup project dalam LMS atau Learning Management System di Moodle dan Microsoft Teams. Dan yang terakhir adalah blended learning, yang adalah gabungan dari sinkronus dan asinkronus yang didukung oleh Learning Management System atau LMS Moodle dan Microsoft Teams. Tahapan perkuliahan pada mata kuliah kejahatan dunia maya ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah pre-class atau sebelum kelas. Mahasiswa diperkenankan untuk membaca berbagai literatur berita mengenai kejahatan dunia maya melalui LMS Moodle atau Microsoft Teams. Yang kedua, in class atau saat di kelas, di mana mahasiswa akan belajar bersama dosen di dalam kelas atau mengerjakan proyek di LMS Moodle sesuai metode pembelajaran asinkronus atau blended learning. Yang ketiga adalah post class atau setelah kelas. Mahasiswa melakukan tugas perkuliahan atau refleksi perkuliahan berbasis LMS Moodle dan Microsoft Teams. Metode penilaian di dalam mata kuliah kejahatan dunia maya ini dilakukan dalam 3 bentuk. Yang pertama ada ujian tengah semester, yang kedua ada tugas, dan yang ketiga adalah ujian akhir semester. Ujian tengah semester dilaksanakan melalui presentasi, di mana mahasiswa harus membagikan pengaturan atau penerapan pengaturan terkait dengan kejahatan dunia maya di depan kelas. Ujian tengah semester ini memiliki bobot 35%, diambil dari subjek PMK 1.5, dan tenggat waktunya adalah pada saat pertemuan ke-8 atau pada saat jadwal ujian tengah semester dari program studi. Yang kedua adalah tugas. Di sini mahasiswa harus mampu mengusulkan program pengabdian kepada masyarakat yang melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya. Tugas ini berbobot sebesar 30% dengan subjek PMK 2.4 dan tenggat waktu di pertemuan ke-10 atau minggu ke-10. Yang ketiga adalah ujian akhir semester atau UAS. Di sini mahasiswa harus melaksanakan pengabdian masyarakat tersebut, melaporkannya di dalam laporan pertanggungjawaban, dan mempresentasikan laporan pertanggungjawaban itu di depan kelas. UAS ini memiliki bobot sebesar 35% dengan subjek PMK 3.4 dan 3.5. Tenggat waktu dari ujian akhir semester ini adalah pada saat minggu ke-10 sampai dengan minggu ke-16, di mana presentasi laporan pertanggungjawaban itu dilakukan sesuai dengan tanggal ujian akhir semester yang diberikan oleh program studi. Berikut akan kita saksikan cuplikan video proses belajar mengajar mata kuliah kejahatan dunia maya di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Ya, pagi hari ini kita kembali ke dalam mata kuliah kejahatan dunia maya. Di pertemuan terakhir ini, kita akan belajar mengenai restoratif justice. Ya, keadilan restoratif ya, dalam penyelesaian perkara ITE. Oke, jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar banyak hal ya mengenai kejahatan ITE, dan ujung-ujungnya biasanya sanksi pidana, dan pidana. Ya, ada juga ganti rugi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa ya kejahatan ITE itu diselesaikan melalui prosedur RJ? Ya, oke, kita mulai perkuliahannya sekarang ya. Dari pengertian restoratif justice dulu, lalu syarat-syaratnya, lalu analisis kasus ya. Kasus-kasus apa saja yang bisa diselesaikan melalui RJ atau restoratif justice, dan yang tidak bisa diselesaikan. Oke, lalu ada diskusi. Setelah kelas, rekan-rekan silakan mengakses Moodle. Di situ sudah ada bahan-bahan perkuliahan dan activity, yaitu self reflection yang kalian harus lakukan. Gitu. Untuk buku, saya mengambil buku dari Dr. John Calvin. Ya, ini salah satu buku mengenai restoratif justice yang sudah lengkap dari segi kepolisian sampai kejaksaan. Gitu. Nah, secara pengertian dulu, apa pengertiannya restoratif justice? Ya, menurut Pak Bagirmanan, dia pernah bilang bahwa konsep keadilan restoratif adalah cara untuk menyelesaikan sebuah masalah di luar proses peradilan atau litigasi. Ya, sehingga di sini proses yang seharusnya itu diselesaikan di dalam sidang itu diselesaikan di luar sidang. Caranya gimana? Ya, caranya adalah melalui
mediasi. Ya, dilengkapi sama pendapatnya Pak Jeff Christian. Keadilan restoratif adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, melainkan juga dilihat dari berbagai sudut pandang, aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, adat istiadat, dan lain-lain. Sehingga dalam proses mediasi restoratif justice tersebut, dilibatkan pula aparat penegak hukum, ahli-ahli sosial, kepala-kepala desa setempat, dan pemerintah-pemerintah daerah yang dalam tanda kutip mereka memiliki kepentingan ya di sana. Oke. Ingat, jangan lupa ini, KUHP kita masih pakai, kita undang-undang hukum acara kita, pidana ya, kita masih pakai yang lama. Belum ada KUHP yang baru. Meskipun KUHP-nya sudah baru, KUHP-nya belum baru. Ya, di KUHP sudah ada prosedur penyelesaian perkara di luar sidang melalui restoratif justice, sudah ada memang KUHP. Tapi untuk hukum acaranya belum ada. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, hukum positif yang sekarang dari segi undang-undang, pertama kali restoratif justice ini bunyikan dalam Undang-Undang Nomor 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ya. Di mana definisinya apa? Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian seadil-adilnya dengan menekankan. Nah, ini penekanannya beda. Kalau pidana penekanannya adalah pada apa? Pidana penekanannya pada penghukuman. Pidana itu penekanannya pada penghukuman. Kalau perdata kan pada ganti rugi ya. Nah, pidana penghukuman. Tapi restoratif justice apa penekanannya? Nih, pemulihan. 1, 2, 3 dibaca pemulihan. Pemulihan. Oke, pemulihan kembali dan bukan pembalasan. Itulah pentingnya restoratif justice. Oke, kalau kita lihat hukum positif kita yang ada sekarang, dari level undang-undang belum ada nih, belum ada yang ngomong soal restoratif justice. Tapi kalau ke dalam peraturan di tiap tahapannya itu sudah ada. Pertama, dalam lingkup tindak pidana dengan pelaku orang dewasa, restoratif justice itu diatur di tingkat penyidikan sama penuntutan. Ya. Di tingkat penyidikan, dasar hukumnya ada di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 atau dalam perkuliahan ini saya singkat Perpol 8 2021. Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Di sini memungkinkan ya penyidik untuk menghentikan penyidikan. Ya, dengan detail bagaimana nanti kita pelajari. Lalu penuntutan ya. Penuntutan ada di Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 ya. Oke. Kalian bisa lihat ya di sini ya, sudah banyak sosialisasi terhadap aparat penegak hukum yang dilakukan oleh siapa? Penegak hukum juga. Polisi kepada polisi lainnya mengenai penanganan tindak pidana dengan keadilan restoratif. Kalau yang di bawah sudah ada rumah-rumah restoratif justice di tiap kejaksaan. Nah, bagaimana syarat-syarat dari restoratif justice tadi? Di tingkat penyidikan dan penuntutan syaratnya beda. Ini ya. Kalau di tingkat penyidikan ada 2 syarat, syarat umum, material, sama formil. Material maka mengacu pada tindak pidananya, kalau formil mengacu pada prosedurnya. Ya, syarat materialnya kalau menurut Perpol di tingkat penyidikan pertama, tindak pidana itu tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat. Ya. Dalam tanda hal ini berarti kita bisa generalisasi ke tindak pidana ringan. Mana? Penghinaan, pencemaran nama baik. Bisa nggak pembunuhan? Nggak bisa, ya. Udah jelas itu ya. Udah boleh ya karena keresahan ya kan. Orang bunuh bisa direstoratif. Bisa nggak mayatnya berdiri? Nggak bisa nggak? Ya. Tidak berdampak pada konflik sosial. Tidak berpotensi memecah belah bangsa. Tidak bersifat radikal separatis, bukan residivis, bukan tindak pidana terorisme dan sebagainya yang ada di bawah tadi ini. Ini tadi ya, bukan tindak pidana terhadap nyawa orang. Karena apa ya, bisa dipulihin, ya kan? Tindak pidana terorisme, orangnya sudah ngebom, gitu ya. Masa kita mau kayak Dr. Strange ya, mau mutar balikan waktu, nggak bisa dengan ya. Apa yang mau dipulihkan? Ya. Oke, kalau formilnya apa? Pertama, dicek dulu, ada nggak perdamaian dari kedua belah pihak? Harus ada perdamaian dulu. Yang kedua, pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku. Jadi restoratif justice ini teman-teman, orientasinya pada korban. 1, korbannya udah mau damai belum sama pelakunya. Kedua, korbannya ini sudah dipulihkan belum? Jangan lupa ini, pemulihan ini bentuknya macam-macam. Ada ganti rugi, ada ganti biaya. Beda loh, ganti rugi sama biaya, ya. Ayo dihukum perdata ini ya, kalian jangan lupa. Kalau ganti rugi berarti ada kerugian. Kalau ganti biaya ada biaya yang dikeluarkan. Contoh, ya, kamu menabrak mobilnya orang tadi, ya kan?
kok jelek banget ya contohnya, tapi ya sudah lah. Di situ ada kerusakan. Pertanyaannya itu yang harus dilakukan ganti rugi atau ganti biaya? Jawabannya tergantung. Kalau langsung dibawa di detail, dibenerin, artinya ganti biaya. Tapi kalau orangnya minta uang untuk dia bawa ke bengkel sendiri, dia benerin sendiri, maka itu ganti rugi. Gitu ya, dua aspek yang berbeda. Nah, kalau di dalam pemilihan Perpol 821 ini juga menganut syarat khusus untuk tindak pidana ITE. Kenapa saya masukin materi ini? Karena sebenarnya perkara ITE itu bisa diselesaikan melalui prosedur restoratif justice. Pertama, pelaku tindak pidana ITE itu sudah terbukti menyebarkan konten ilegal. Nah, tapi dia bersedia menghapus konten itu. Dia bersedia menyampaikan klarifikasi, permohonan maaf, dan bekerja sama ya dengan penyidik Polri untuk penyidikan lebih dalam lainnya. Dalam tanda kutip, syarat khusus ini tidak juga menghilangkan syarat formil. Ya, di sini harus ada ganti rugi juga kalau terlalu. Gitu. Lalu selanjutnya adalah di tingkat penuntutan. Ya, di tingkat penuntutan, restoratif justice ini adalah bentuk pelaksanaan dari asas oportunitas. Apa asas oportunitas? Yang masih ingat? Lupa semua ya. Asas oportunitas itu adalah asas atau kewenangan yang dimiliki oleh jaksa untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan umum. Jangan lupa ya. Ya, di sini ada syarat material khusus sama formil. Kita coba buka satu-satu. Nah, syarat umumnya dia harus ada dua, harus memperhatikan sama harus mempertimbangkan. Beda. Memperhatikan berarti ini hal-hal yang harus diperhatikan. Diperhatikan artinya apa? Ini harus ada. Dipertimbangkan dari materinya itu, timbang beratnya ini loh. Ini bisa dilakukan restoratif justice apa enggak dari sini? Pertama dari memperhatikan dulu kepentingan korbannya ya harus diperhatikan. Penghindaran stigma negatif terhadap korban dan terhadap pelaku. Lalu penghindaran pembalasan. Jangan sampai habis di RJ berhenti perkaranya lalu korbannya balas. Kurang puas sama ganti ruginya misalnya membalas itu enggak boleh. Respon dan keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kalau kita kaitkan dalam perkara ITE, misalnya yang paling banyak pencemaran nama baik lah, ya penghinaan pencemaran nama baik melalui media sosial, maka kita harus lihat dulu, kalau kita mau menyelesaikan perkara ini dengan restoratif justice, bisa nggak kita menghindarkan stigma negatif masyarakat terhadap pencemaran yang sudah terjadi? Bisa nggak kita menghindarkan agar si korban ini tidak melakukan pembalasan terhadap pelaku dengan mencemarkan nama baik pelaku lagi? Ya, kepentingan korban yang harus dilindungi ini sampai mana? Karena reputasi itu beda dengan duit. Kalau duit itu bisa diukur reputasi, nama baik. Itu sulit diukur. Ya. Lalu pertimbangan yang dibawa. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana. Itu harus dipertimbangkan. Pencemaran nama baik. Oh dia pencemaran nama baiknya baru melakukan penghinaan sekali. Dia tidak sampai mengancam nyawa. Misalnya kayak gitu ya. Itu bisa jadi pertimbangan. Latar belakangnya. Ada kausa sebab akibatnya enggak. Ternyata dia melakukan itu karena dia dulu dihina duluan. Misalnya itu bisa jadi pertimbangan juga. Tingkat ketercelaan, kerugiannya. Lalu, kejaksaan harus melakukan cost and benefit analysis. Apa itu? Mereka harus menganalisa. Kalau perkara ini diselesaikan melalui RJ, dampak positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Biaya yang dikeluarkan berapa? Ya, iya loh, kamu datengin KPAI dari Jakarta terbangkan ke Maluku, bayar. Ya, siapa yang bayar? Negara. Gitu ya. Pemulihan pada keadaan semula bisa nggak dipulihkan? Yang terakhir ada nggak perdamaian? Jangan lupa perdamaian itu paling penting. Unsur utama dari RJ adalah perdamaian. Ya. Nah, baru kita ngomong ke syarat khusus dan formil. Saya jadikan satu karena sebenarnya mereka sejenis. Ya. Pertama, ini syarat materialnya. Tersangka itu baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oh, dia itu baru pertama kali jelek-jelekin orang gara-gara gak bayar utang di sosial media. Kan viral tuh ya beberapa waktu lalu ya, ada ibu-ibu ngeviralin ibu-ibu lainnya ya karena gak bayar utang ya. Terus di-upload ke story sosial medianya Instagram. Nah, kita harus lihat dulu ibu-ibu yang melakukan ini itu dia pertama kali gak melakukan tindak pidana itu. Yang kedua, secara muatan material. Nah, ini yang berbeda dari penyidikan teman-teman. Ada standar hukumannya. Ancamannya itu tidak boleh lebih dari 5 tahun penjara. Ya. Pencemaran nama baik berapa tahun penjara? Ayo coba digunakan gadgetnya yang indah-indah itu ya untuk kalian cari pencemaran nama baik itu dihukumnya berapa tahun penjara? Berapa tahun? Maksimal 4. So dia di bawah 5 bisa dong.
Ya ketiga ini, tindak pidana dilakukan dengan barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari 2,5 juta. Harus ditimbang nilai kerugiannya dia berapa. Ya, telah ada pemulihan kembali, misalnya mengembalikan, memperbaiki, ganti rugi, ganti biaya, termasuk klarifikasi, termasuk permintaan maaf. Itu sudah ada, harus ada. Ya, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, dan yang terakhir ini yang paling penting. Masyarakat merespon positif enggak dengan dilakukan RJ? Oh, ternyata masyarakat malah resah. Oh, berarti boleh sekarang saya menghina lewat sosial media, nanti di RJ aja. Nah, ini harus dilihat dulu. RJ tidak serta-merta bisa diterapkan begitu saja. Kita harus lihat masyarakatnya dulu. Masyarakatnya mengerti nggak bahwa itu sesuatu yang salah? Nah ini, saya masuk ke perkara ITE yang dapat dilakukan RJ. Pertama, dapat dulu. Sebenarnya simpel, teman-teman. Oh ya, BTW, ini hasil penelitian saya ya, teman-teman ya. Nanti ada jurnalnya, saya kasih lihat referensinya. Sepanjang memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat apa? Yang tadi ini. Ya, syarat-syarat ini semua. Sepanjang memenuhi syarat-syarat tersebut di setiap tahapnya, maka bisa di RJ. Paling mudah kasus pencemaran nama baik lah. Ya. Ini, kalian bisa lihat berita-berita yang ada di sini. Ya, ini baru-baru semua nih beritanya nih. Ini kesepakat berdamai. Ya, ini di tingkat kejaksaan nih, ya, teman-teman. Dia sepakat berdamai kasusnya diselesaikan lewat RJ, lewat problem solving ya, juga ada, teman-teman. Nah, ini mekanisme prakteknya kalau di tingkat penyidikan ya, polisi umumnya itu Babin Kamtipmas ya. Mereka memediasi kasusnya tingkat lokal. Didahulukan dulu penyelesaiannya ya. Jangan sampai kalau bisa lah ini gak usah dibawa ke sidang ya. Itu teman-teman. Makanya profesi advokat itu juga laku. Kenapa? Advokat itu juga boleh mendampingi kliennya untuk mendamaikan. Itu kewajiban utama loh. Ya, di kode etik advokat untuk mencapai perdamaian tuh ya. Yang kedua, aktivitas mediasi. Di sini ada mediasi yang meliputi at the end, hasil akhirnya harus melakukan klarifikasi, harus melakukan permintaan maaf, harus membuat pernyataan perdamaian, ya. Gitu. Jadi bisa selama syarat-syarat yang terpenuhi dan proseduralnya diikuti. Nah, sekarang pertanyaannya yang tidak bisa. Tadi kan bisanya simpel ya, sepanjang memenuhi syarat. Kalau tidak bisa gimana? Ini. Perkara yang tidak dapat dilakukan RJ. Ini dari hasil penelitian saya bersama Mariana Mugiono, Vanessa, Dewi Sinta. Berarti kakak kelas kalian ya. Vanessa angkatan 22 itu sama angkatan 21. Dari hasil penelitian kami. Kami ikutkan penelitian kami ini di lomba. Terus belum berhasil. Akhirnya kita jadikan jurnal. Nggak apa-apa gitu ya. Dengan sudut pandang yang berbeda. Jurnal kami di Restorative Justice ya. In adult women victims of electronic based sexual violence, kekerasan seksual berbasis ITE. Ya, sekarang banyak kekerasan seksual itu nggak cuma by fisik tapi by ITE. Contohnya ngapain? Ya, godain, ya, dengan kata-kata yang sifatnya kusro, ya, porno. Itu juga itu bisa tuh. Nah, tapi perkara-perkara ini tidak bisa di RJ, teman-teman. Pertama, perkara ITE yang menyebabkan korban meninggal dunia itu sudah tidak bisa di RJ lagi. Misalnya dia melakukan cyberbullying, pasal 45. Jungto pasal 29 sekian, undang-undang ITE yang baru. Cyberbullying didefinisikan di sana. Menyebabkan korbannya meninggal. Pertanyaan saya, bisa tidak dipulihkan korbannya? Sudah meninggal. Ya nggak bisa, ya. Cyberterorisme memang nggak ngeledakin bom, tapi dia merusak sistem infrastruktur komunikasi digital. Dan pemulihannya itu membutuhkan ratusan triliun. Tidak bisa di RJ. Yang kedua, perkara ITE yang meresahkan masyarakat. Spamming, hacking. Itu kalau kamu cek di pasalnya di UU ITE, tindak pidananya ancamannya di atas 5 tahun semua. Ya. Nah, yang terakhir ini yang saya bahas di penelitian saya. Perkara ITE yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik. Itu tidak bisa dilakukan RJ. Meskipun korbannya itu cuma merasa terhina, ya, berdasarkan amanat undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS, Undang-Undang 12 2022, pasal 23. Perkara TPKS tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan. Why? Karena kalau itu sudah menyangkut kekerasan seksual, berarti itu sudah menyangkut kesusilaan, itu menyangkut hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi. So, artinya apa? Diselesaikan menurut hukum. Ya.
Intinya, jika perkara ITE itu memakan korban jiwa, meresahkan masyarakat, ya, ini ya, perbaikan korbannya itu sulit dilakukan. Saya di penelitian ini saya melakukan istilahnya ilustrasi sama dari beberapa kasus. Kalau perempuan habis dilecehkan secara seksual melalui gadget, sosial media, gimana cara memulihkannya? Minta maaf doang. Terus ngapain? Apakah terpulihkan? Kamu sebagai perempuan Chelsea? Enggak. Pelakunya ganti rugi kamu uang, terpulihkan? Enggak. Karena tidak bisa dipulihkan sama pelaku, maka yang memulihkan harus negara. Itu jangan lupakan itu. Nah ya, RJ tidak bisa dilaksanakan. Jadi tidak semua bisa di RJ. Teman-teman, jangan lupakan itu. Nah, sekarang pertanyaan untuk diskusi di kelas ini. Ini ada kasus nih ya, tahun 2020-an sekian ini, influencer yang suka jiplak karya orang lain. Nah, ini kita mulai masuk tanya jawab ya. Tapi saya tanya dulu ke kalian, baru nanti kalian tanya sama saya boleh. Saya tanya dulu buat diskusi di kelas ini. Ini ada influencer ya, Melody influencer ya kan? Siapa lagi influencer di kelas ini? Chelsea influencer ya, Chelsea gede, mana Chelsea gede? Nah itu, influencer juga ya. Bagaimana pendapat kalian? Ya, ada influencer doang, tapi semua yang ada di sini. Berkaitan dengan masalah plagiatisme online, menjiplak konten terutama. Apakah itu bisa diselesaikan melalui RJ? Gimana menurutmu? Ada yang mau jawab? Angkat tangan yang mau jawab. Ya, gimana Melody pendapatnya? Kalau karyamu dijiplak orang lain, kamu mau RJ enggak? Ya nggak apa-apa, jawab aja. Ya boleh sih, untuk tahu motivasinya. Untuk tahu motivasinya nggak apa-apa. Ya. Iya, gitu. Tapi kamu berharap Kalau menimbulkan kerugian ya mungkin ya. ganti rugi. Iya mungkin ya. Kamu minta ganti rugi. Iya, karena mungkin kalau misalnya sama saya aja nggak apa-apa, tapi kalau ada pihak ketiga kayak PT, saya harus membuat karya untuk orang lain gitu. Nah, Saya harus dipertanggungjawabkan. benar. Apalagi ada pihak ketiga ya. Jadi ini kita mau diselesaikan by RJ apa enggak? Ya, gitu. Oke? Ini referensinya tadi. Tadi saya sudah bilang ada sebuah penelitian yang saya masukkan ya di sini sebagai salah satu bentuk integrasi mata kuliah dengan penelitian dosen ya. Jadi ada satu penelitian yang saya masukkan. Oke, terakhir ada pertanyaan. Nah, sekarang saya berikan kesempatan buat teman-teman tanya. Silakan. Saya izin bertanya Pak, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual untuk berbasis ITE itu tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pemulihannya bagi korban, lalu kira-kira siapa yang bertanggung jawab akan hal tersebut? Oke, thank you Abel, pertanyaan yang bagus. Ya, tadi kalian jeli ya di bagian ini, di sini ya. Nggak bisa korban tindak pidana kekerasan seksual itu diselesaikan melalui RJ. Lalu pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memulihkan korban? Jawabannya simpel teman-teman. Ya, pemerintah. Ya, di Undang-Undang TPKS, ya nanti ini di materi kuliah terpisah. Di Undang-Undang TPKS sudah ada kewajiban pemerintah untuk memulihkan, membantu pemulihan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bisa menuntut ganti rugi ke pelaku? Jawabannya bisa. Pakai restitusi, jangan lupa. Kita punya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Di situ memperbolehkan, ya hukum memperbolehkan untuk korban atau keluarganya meminta restitusi. Di mana di sini pelaku bisa diminta untuk membayarkan atau memberikan ya ganti kerugian kepada pihak korban. Ya, itu teman-teman. Jadi gitu ya Bel ya jawabannya. Pemerintah wajib, tapi kita juga bisa mengajukan restitusi, jangan lupa. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, teman-teman silakan akses LMS modelnya. Di situ sudah ada bagian untuk refleksi, silakan dilakukan. Lalu kita ketemu lagi minggu depan untuk ujian ya. Baik, kuliahnya saya akhiri. Terima kasih, selamat siang. Demikian video pengajaran saya sebagai penyampaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim panitia dan tim penilai sertifikasi dosen 2025.